tepuk tangannya dong. Tetap semangat. Yang di rumah juga semangat ya. Yang namanya kita belajar. Masih di tema kita hari ini yang luar biasa. Di Islam itu indah. Mengapa Allah merahasiakan ini dari kita. Sebelum kita lanjut. Kita lihat lagi sebuah video tayangan ya. Tentang hati-hati. Banyak aliran sesat. Maksudnya gimana? Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Waduh, ini Ustadz Syam yang bisa jawab itu tadi harusnya kenapa begitu. Daerahnya dia itu Ustadz Syam, Bib. Ini Masya Allah luar biasa. Nah tapi nih yang berikutnya yang kita pengen tahu juga nih Bib. Ini ya, hal selanjutnya yang dirahasiakan Allah adalah katanya itu para wali Allah. Wali-wali Allah. Wali-wali Allah yang benar-benar dicintai Allah, yang karena ilmunya yang Masya Allah pastinya ya. Tapi kenapa harus dirahasiakan Bib? Zaman sekarang ini kan banyak orang ngaku-ngaku wali itu kayak tadi itu. Dan gitu ada aja lagi ngikutin. Nah ini masalahnya kenapa Allah rahasiain gak kasih tahu aja ini wali palsu gitu. Nah ini mau izin penjelasannya. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Habib Muhammad Syah. Fadhol Bib. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin beliau mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala khaba'a wilayatahu ila khalqihi. Allah itu merahasiakan kewalian-kewalian itu kepada makhluk-makhluknya. Kenapa? Makanya dikatakan fala tahqiru min ibadihi ahadan la'allahu waliyullah. Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan wali-walinya, kekasih-kekasih Allah. Bahkan seorang wali pun dia tidak tahu bahwa dirinya itu wali. Seorang wali pun ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu bahwa dirinya itu wali min auliyaillah. Makanya kenapa di antara Allah merahasiakan, makanya manusia tidak boleh mengecilkan hambanya Allah. Ya. Tidak boleh sombong, tidak boleh kecil. Oh saya ini sudah ahli syurga, saya yang paling baik. Tidak boleh, kenapa? La'allahu waliyullah. Kita nggak ada yang tahu. Kemungkinan dia ini adalah walinya Allah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada wali itu yang ngaku wali. Wali kalau ngaku wali bukan wali tapi kuwali. Ya. Wali itu enggak ada yang ngaku wali. Ulama itu ada dua. Kewalian itu seorang wali apabila nampak kewaliannya, nampak karomatnya, mereka itu malah merasa takut. Kenapa? Oh takutnya itu istidraj. Ya, mereka merasa takut. Tapi orang yang jahil, yang dari setan itu kelebihannya, ya, itu ketika dinampakkan, seakan-akan nampak kewalian, seakan-akan itu karomah, jadi dia merasa sombong, oh ini gara-gara saya. Kalau bukan karena doa saya, itu kamu nggak dapat, makanya kasih saya 10% dari doa tersebut misalnya. Wah ini Masya Allah ini, makanya di antara min ajalil karomat, ini dalam kitab nih. Min ajalil karomat, yang paling besar karomat wali itu, lihat nih. Mereka selalu istiqomah di dalam taatnya kepada Allah, itulah karomah yang terbesar. Ya Allah. Jadi zaman sekarang kalau kita ngelihat di sosial media ada orang wah cium tangan disangkain wali ini bagi duit apa segala macam itu nggak ada yang benar tuh Bib ya. Baik, sedikit nih kata Imam Al-Junaid, idza ra'aitumul rajula, kalau kau lihat seseorang yamshi alal ma sampai bisa jalan di air atau bisa yatiru fil hawa sampai dia bisa terbang, jangan anggap dulu dia wali. La taghtaru, jangan ketipu kalian. Kenapa? Lihat dulu amar ma'rufnya, lihat dulu dia taat gak, ngerjain kewajiban gak, ngerjain sunnah gak. Kalau banyak yang dia tinggalkan itu bukan wali, namanya wali setan. Nauzubillah summa nauzubillah. Makasih banyak Habib. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Jamaah. Sering berdoa? Kapan doanya diijabah? Ada yang tahu? Enggak, ini Masya Allah luar biasa. Coba kita panggil Ustadz Syam, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Oh, Ustadz Syam, izin nih ya. Allah ini kan memberikan petunjuk. Harusnya kalau kita pengennya enak nih biar kita tahu kapan waktunya yang mustajab buat berdoa, biar doanya diijabah, tempatnya di mana. Kenapa Allah merahasiakan tuh semuanya sama kita? Kenapa Allah gak kasih tahu aja biar kita makin yakin doanya kita pasti diterima? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan sekali lagi buat Ustadz Syam. Tapi guru Ustadz Maulana Muhammad Asfali serta para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan clue-nya. Di antaranya tempat-tempat yang mustajab. Seperti di Multazam, di belakang makam Ibrahim, di Rukun Yamani, di Hajar Aswad,
di raudhahnya antara mimbarnya Nabi dengan rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat-tempat yang diijabah. Kemudian ada waktu-waktu yang diijabah. Kapan waktu-waktu diijabah itu? Di antara yang paling mulia itu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sepertiga malam terakhir di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia memanggil siapa lagi yang punya mau, ada yang punya hajat, ayo minta saya akan mengabulkannya. Nabi SAW sudah memberikan clue-nya, subhanallah. Kemudian apalagi keadaan-keadaan diijabah. Di mana keadaan itu diijabah? Lagi sakit diterima sama Allah, lagi safar, lagi musafir, ibu-ibu ini lagi diterima doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu manusia dirahasiakan udah diterima apa belum? Supaya apa? Supaya selalu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita mah yakin aja doanya diterima. Kalaupun tidak sesuai dengan apa yang kita request, namanya juga minta, ya terserah yang ngasih. Jangan kita ngatur Allah, jangan mendikte Allah. Ya Allah, saya minta A, kenapa kamu kasihnya A+? Ya nggak apa-apa, lebih baik lagi, subhanallah. Seandainya Allah bukakan tabirnya ini, takdirnya ini, rahasianya Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan selalu bersyukur. Untung saja yang dikabulkan Allah doa yang ini, bukan yang ini. Kenapa? Yang paling tahu masa depan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dialah Allah yang maha mengetahui, sedangkan kalian manusia sedikit sekali pengetahuannya. Maka di antara hikmahnya supaya selalu husnudzon sama Allah. Yang kedua di antara hikmahnya supaya manusia ini merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan berdoa bukan untuk dikabulkan, tapi tujuan berdoa itu la'allahum yarsyudun, supaya selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Masya Allah, Mas Syam. Fadli. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Emang kadang sesuatu tuh kalau yang surprise, yang dadakan tuh lebih nikmat ya Bu ya. Ini Masya Allah, Ibu kalau tiba-tiba dikasih emas sama suaminya seneng gak Bu? Seneng lah, dikasih emas apalagi 2 kilo ya Bu ya. Oke, kita lanjut lagi, waktu kita mau kasih kesempatan jamaah buat curhat ya. Sama guru-guru kita, tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Gak mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Yang mana yang sini dulu, Ibu mau izin boleh maju ke depan Ibu, silakan. Nah boleh Bu, perkenalkan dirinya dulu silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdani dari Majelis Taklim Baitus Salam Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Tepuk tangan buat Ibu Harjani ya. Mau curhat apa Ibu? 2 boleh? Hah? Boleh Bu, boleh. 8 boleh, paling yang dijawab cuma 1 tapi ya. Karena waktu ya Bu ya. Ya. Oke lanjut Bu Harjani. Yang akan saya tanyakan berhubung dengan tadi di Iya. wali, masalah wali ya. Iya, Bu. Mungkin ada aliran dalam Islam yang tidak senang dengan kesenian. Misalnya bahkan ada yang mengharamkan. Oke. Nah, tapi pada zaman dulu wali itu menyiarkan agama Islam, ada yang dengan kesenian. Contohnya wali Songo. Pakai wayang ya segala pakai macam wayang, ya. pakai gendingan. Ya. Nah itu bagaimana? Oke. Yang kedua, Yang kedua. tadi masalah suami masih Suami, masalah oke. keluarga ya. Ya. Pernah di pengajian itu diajarkan oleh Pak Ustadz Heeh. bahwa istri itu harus taat patuh pada suami. Oke. Iya, tapi kan suami itu bermacam-macam. Oh bermacam-macam. Ada yang baik, benar-benar baik. Ya. Ada yang tidak baik di Ada yang luar, tidak di sana lah. Ya, ya. Heeh. Bu Firaun baik apa jahat Bu? Baik. Baik. Tapi Ah. istrinya? Tapi istrinya, Ibu Firaun baik Ibu. suami saya. Firaun, orang namanya Firaun Oh iya, Firaun jahat. jahat. Ah. Istrinya Baik. baik. Kenapa bisa begitu Bu? Ya nggak tahu ya. Maka saya tanyakan ya. Oke, coba kita panggil dulu Ustadz Maulana Habib Muhammad Syahab ya. Kalau ya oke. Mohon izin Habib dulu dijawab nih. Bicara masalah kesenian dulu Bib nih, mohon izin Bib. Baik, Masya Allah, kesenian ini artinya musik yang memang bisa membawa orang ingat kepada Allah itu tidak diharamkan. Ya.
seperti dufuf yang jelas daripada Nabi SAW. Artinya memang banyak, kenapa para wali songo pada saat itu lebih masuk dengan musik, dengan wayangnya untuk orang-orang, kadang-kadang lebih bisa dicerna sama ibu-ibu, dicerna sama bapak-bapak, bahkan bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak milenial juga bisa mencerna tentang musik tersebut. Walaupun musik khilaf daripada ulama bagaimana haram atau halalnya, tapi ulama yang mengatakan tidak ada betul-betul hadis yang qat'i betul bahwa musik itu haram. Artinya musik yang haram itu adalah musik yang memang bercampur dengan sesuatu yang haram. Dengan suara-suara yang mendayu, campur minum-minuman keras, bercampur antara laki-laki dan perempuan, joget-joget sampai menimbulkan sesuatu yang haram, menjauhkan diri daripada Allah. Selama seni itu mengingatkan kita kepada Allah, tidak melanggar syariat dan sunnah Nabi, maka diperbolehkan. Jadi utamanya harus taat, tentang taatan kepada Allah nih. Tentang Bibi, ya. ketaatan. Kalau udah pastinya. gak ketaat sama Allah, udah pasti haram gitu Pasti ya. Pasti haram. Ya Allah. Oke, terima kasih banyak Habib. Dari Ustadz Maulana bicara tentang suaminya yang ini, yang bermacam-macam model itu. Gini. Di sinilah pernikahan ada namanya sekupu. Betul tidak? Ada orang sekupu dengan ini tapi artinya tidak mungkin sekupu sama dia. Betul tidak? Itulah namanya, ada namanya, mohon maaf, saling menutupi kekurangan. Dia jagonya di sini, ini jago. Makanya laki-laki dan perempuan saling menutupi kekurangan. Kita tidak mungkin memaksakan. Makanya napakah itu beda-beda. Napakahnya Mas Fadli kepada istrinya beda. Napakahnya Habib kepada keluarganya juga beda. Napakah saya kepada keluarga saya beda. Makanya sesuai kemampuannya, sesuai kebutuhannya dan sesuai kesepakatan. Maka kita tidak boleh maksakan. Kenapa dia suaminya beda-beda? Memang, tapi surga pun begitu Bu. Pintu surga kan ada 8. Artinya orang bisa masuk lewat jalur ini, lewat jalur ini. Tergantung sama suami istri itu, ingat ya, suami itu bukan nabi, bukan malaikat, pasti ada kekurangannya. Ya. Maka istrilah yang menutupi kekurangannya. Dan tidak boleh diceritakan aib ataupun kekurangan pasangan, tidak boleh. Kalau suami emosian? Emosian, makanya istri yang menenangkan. Oke. Istri yang menenangkan. Disinilah gunanya perannya pasangan, apalagi partner, 2, 3. Partner. Oke, makasih banyak Ibu curhatannya. Terima kasih jawabannya Ustaz. Ya, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Ibu dong. Ya, makasih. Boleh duduk Ibu. Makasih banyak, Bu. Oke, satu lagi kita kasih kesempatan dari sini ada. Angkat tangannya. Oke, Ibu boleh turun Bu. Masya Allah, silakan Bu. Ya. Oke, wah. Ustaz Syam boleh maju Ustaz Syam. Silakan Ibu, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Irun Ambarwati dari Majelis Taklim Baitus Salam, Gemuruh, Banjarnegara. Tepuk tangan buat Ibu Irun. Mau curhat apa Ibu? Bagaimana cara kita bersabar yang sesungguhnya? Bersabar yang sesungguhnya. Ya, karena saya punya permasalahan sendiri. Oke, pasti. Curhat ya Ustadz. Ya. Anak putri saya itu dulu sekolah di SD Muhammadiyah. Terus SMP-nya di Pondok. SMA-nya di Pondok. Setelah 6 tahun lulus SMA, putri saya kepingin kuliah. Terus angan-angan seorang ibu itu kepingin yang pendidikannya beragama terus. Pondok ke pondok biar menjadi penghafal Al-Quran. Tapi di tengah perjalanan putri saya setelah lulus SMA punya pikiran tersendiri. Merasa dirinya sudah dewasa. Terus ibu saya bisa menentukan pendidikan dengan keinginan saya sendiri. Maunya apa anaknya? Maunya sekolah, sekarang kuliah di Universitas Wahid Hasim Semarang. Oh, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Jurusan apa anaknya? Manajemen. Manajemen, Ya. gak ngikutin agama lagi. Ya. Gak nerusin lagi gitu ya. Lah, kepingin ibu itu kepinginnya di situ mondok sekalian. Ya, oke. Ini kan maunya ibu, bukan maunya anak gitu ya. Nah, ini bagaimana bisa menyatukan Ustaz Syam karena anaknya punya keinginan sendiri dari Apakah kecil. seorang ibu ini gagal dalam mengarahkan atau gimana? Ya, Ustaz Syam dulu silakan dijawab nih. Masya Allah, tabarakallah. Ibu maunya seperti itu tapi anaknya berbeda.
Tapi yang kita harus satukan apakah semua kemauan dua-duanya ini mengarah kepada kemauan Allah? Kalau sudah mengarah kepada kemauan Allah, aman sudah. Nutup aurat gak? Alhamdulillah. Sholat 5 waktu gak? Rajin. Puasa Ramadan gak? Di 1 bulan penuh. Ada halangannya pasti Bu. Menstruasi. Iya. Sholat duha Nyakitin perasaan selalu. ibu bapaknya enggak? Durhaka enggak? Enggak. Ya sudahlah. Ya, oke, tambahkan Ustadz Maulana silakan. Jadikanlah anakku anak soleh. Tahu nggak artinya soleh? Berguna, bermanfaat. Mau jadi apapun yang penting berguna. Dan alhamdulillah, tepuk tangan dulu. Ibu sudah kasih yang namanya dasar agama sudah aman. Mau jadi apapun anaknya, ibu jangan memaksakan kehendak kita di atas anak. Kita cuma mengarahkan. Oke Bu, yang penting ibu sudah siapkan bekalnya, udah aman. Masya Allah Ibu, ya oke gitu aja Ibu ya, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih banyak juga buat jamaah Islam itu yang di rumah yang sudah selalu setia menyaksikan kita. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leiler tandure wong sumiler ta ijo royo ta sengguten maten anyer Caangon penek no blimbing kui lunyu penek no. Masih enak katanya tanggung. Oke Bu, sekarang kita ganti jamaah ya Bu ya. Kita gantian, silakan dari sebelah sini berdiri dulu, ambil tasnya langsung keluar.